Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali anak-anak sekalian dengan program Ayo Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial, masih bersama saya Bapak Ahmad Agustianto. Anak sekalian, materi yang kita pelajari pada hari ini adalah dinamika penduduk benua Amerika. Ingat, Amerika itu bukan hanya nama negara. Kalau nama negara namanya Amerika Serikat. Nah, yang kita pelajari hari ini adalah penduduk di benua Amerika. Kalian tentu masih ingat, benua Amerika dibagi menjadi 4 kawasan. Ada Amerika Utara, ada Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan ada wilayah Kepulauan Karibia. Nah sekalian, kita pelajari jumlahnya, nanti laju pertumbuhannya, ada komposisi, kemudian HDI, ras, bahasa, agama, dan budaya dari penduduk yang ada di benua Amerika. Nah sekalian, simak baik-baik materi yang akan Bapak bacakan atau Bapak jelaskan berikut ini. Yang pertama kita mulai dari penduduk Amerika Serikat. Penduduknya benua Amerika penduduknya banyak anak sekalian. Tahun 2005 jumlahnya sekitar 888 juta jiwa, kemudian meningkat menjadi 987 juta jiwa tahun 2015 per tahun. Nah, kondisi yang terakhir tahun 2020 saya dapatkan data sejumlah 1.021 jiwa. Ini jumlahnya kalau dibandingkan dengan pertumbuhannya 0,9% per tahun. Dibandingkan dengan benua-benua yang lain, Amerika memiliki jumlah penduduk dengan urutan yang ketiga setelah Asia dan Afrika. Urutan yang ketiga di dunia jumlah penduduk untuk benua adalah Amerika. Nah sekalian, kita lanjut ke 7 negara dengan penduduk terbanyak di benua Amerika. Yang pertama pasti Amerika Serikat, 331 juta, disusuli Brasil, Meksiko, Kolombia, Argentina, Kanada, dan Peru. Ini untuk negara yang paling banyak. Untuk negara-negara yang lain pasti di bawah ini jumlahnya. Dari 1.021 juta tadi menyebar di berbagai wilayah, sama seperti benua yang lain. Benua ini juga tidak merata penduduknya. Yang pertama kita lihat ada di bagian barat dan bagian timur di Amerika Utara, terutama Amerika Serikat. Ini tentang konsentrasi penumpukan penduduknya. Kemudian di Amerika Tengah, akan dilihat tandanya. Kemudian Amerika Tengah dan Karibia, serta di bagian timur dan barat di Amerika Selatan. Nah, ini untuk persebaran penduduknya, anak-anak. Kalau yang di utara tadi ada Amerika Serikat dan ada Kanada, yang di tengah ada Meksiko dan sebagainya, yang di selatan ada Argentina, ada Brasil dan lain-lain. Nah sekalian, dari jumlah tadi kalau kita kelompokkan berdasarkan usia, ternyata yang paling banyak adalah yang usianya 15 sampai 65 tahun. Sehingga bisa disimpulkan bahwa sebagian besar penduduk di benua Amerika ini usianya adalah usia produktif. Usia produktif itu pada usia 15 sampai 65 tahun. Ini kalau jumlahnya banyak, kalau kualitasnya bagus sangat menguntungkan bagi negara tersebut karena akan menghasilkan karya yang banyak karena produktif. Tapi kalau kualitasnya jelek, dia akan membebani keuangan negara. Nah, kita lihat nanti setelah ini tentang kualitas dari penduduk di benua Amerika. Kualitas sudah kita pelajari beberapa waktu yang lalu, yang namanya HDI atau Human Development Index atau Indeks Pembangunan Manusia. Nah, dihitung berdasarkan 3 aspek. Yang pertama adalah angka usia harapan hidup
Yang kedua adalah tingkat pendidikan. Usia harapan hidup ini jumlah usia rata-rata yang hidup di wilayah tersebut. Tingkat pendidikan berarti lama belajar atau lama sekolah atau tingkat pendidikannya atau ijazahnya. Kemudian yang terakhir adalah pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita ini berarti sama dengan penghasilan rata-rata dari setiap penduduk dalam kurun waktu tertentu. Ini tentang menentukan HDI. Nah, untuk Amerika sendiri, benua Amerika bagaimana kondisinya? Kualitas penduduk Amerika ada 3 kelompok yang kita lihat, kita pelajari. Kualitas penduduk yang tinggi atau sangat tinggi ini pasti Amerika Serikat, Kanada, Argentina, Chili. Amerika Serikat dan Kanada pasti ini tinggi karena apa? Negara maju, kaya, kemudian sejahtera, penghasilannya banyak dan sebagainya. Disusul oleh Argentina dan Chili. Ini yang berada di Amerika Selatan atau Amerika Latin. Nah, untuk yang di kelompok di bawahnya atau kualitas penduduk yang sedang, di situ ada Paraguay dan ada Bolivia. Nah, kalau kalian ingin lihat secara lengkap, silakan lihat di websitenya dari HDI atau IPM. Nah, untuk kualitas yang rendah ini ada di Meksiko sama Brasil. Ini ya kualitas penduduknya di Amerika, benua Amerika. Baik, kita lihat lagi tentang penduduk asli. Di Amerika ini ada penduduk asli yaitu Indian. Indian ini termasuk Mongoloid. Ini dulu awalnya berasal dari Asia, kemudian mengembara pergi melalui Selat Bering, menyeberang pada saat dulu es masih belum mencair sehingga mereka bisa lewat karena selatnya sempit. Kemudian berkembang, termasuk Eskimo ini juga berasal dari Mongoloid, termasuk ras Mongoloid. Wajahnya, ciri-cirinya juga hampir sama. Ini yang penduduk asli kalian. Indian. Suku Indian ini awalnya mendiami, melakukan migrasi dari Asia tadi untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Kemudian terdesak oleh pendatang, yaitu bangsa dari Eropa. Kemudian mereka menjajah, kemudian mereka melakukan pembantaian sampai akhirnya mereka tersingkir, jumlahnya tinggal sedikit karena mereka kalah senjata dan lain-lain. Akhirnya mereka dikumpulkan di daerah yang namanya reservat. Ini yang pertama, suku Indian. Yang kedua adalah Eskimo. Eskimo ini ada di Alaska maupun di Kanada, ini di Amerika Utara dekat dengan kutub. Orang yang mendiami di daerah kutub, di daerah yang es terus sepanjang waktu. Ini orang Eskimo. Ini jumlahnya juga lumayan, masih banyak. Meskipun lama-kelamaan mereka juga mulai bermigrasi ke arah selatan. Anak sekalian, dari penduduk Amerika yang sudah dijelaskan tadi terdiri dari beberapa ras. Yang pertama adalah ras Kaukasoid. Nah, kalian masih ingat pembagian ras kemarin? Ras Kaukasoid ini ras yang biasanya banyak berupa orang bule dari Eropa lah. Di Amerika ini banyak, benua Amerika ini termasuk Amerika Utara, Amerika Tengah, Amerika Selatan, yang mereka datang sebagai pendatang atau berikutnya mereka akan menjajah di situ. Nah, akhirnya mereka berkembang menjadi banyak sampai sekarang. Ras Kaukasoid, pendatang dari Eropa. Mongoloid ini yang orang dari Asia. Ini termasuk salah satunya adalah yang Eskimo tadi sama Inuit. Kemudian Indian. Negroid ini yang ciri-ciri kulitnya hitam. Ini juga pendatang
yang berasal dari Afrika. Mereka awalnya di sana dijadikan budak untuk mengerjakan perkebunan milik dari penjajah tadi, penjajah yang dari bangsa Eropa. Ini rasnya yang ada di Amerika, benua Amerika. Kemudian agama yang berkembang yang banyak adalah Kristen 83%, kemudian Islam, ada juga Yahudi banyak, kemudian ateis juga banyak. Ini yang ada di benua Amerika. Demikian anak-anak sekalian, materi kita pelajari hari ini. Untuk lebih lengkapnya silakan dibuka buku paket atau mungkin dari sumber-sumber yang lain, dengan tujuan untuk memperkaya dari ilmu kalian. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.